Modul 2.3 A10 Aksi nyata coaching dengan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Leni Oktarini, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pringselong. Kali ini akan melakukan kegiatan coaching bersama rekan sejawat. Beliau adalah Ibu Eni Sulismawati. Ibu Eni Sulismawati ini mengajar di kelas 9, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari Bapak Guru hebat Indonesia ikuti kegiatan yang saya lakukan kali ini. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Maaf Bu Eni mengganggu waktunya. Jika diizinkan pengen ngobrol. Oh iya boleh. Gini Bu Eni, kemarin kan kita ngajar sebelahan, saya di 92, Bu Eni kan di 93 itu ya. Kemudian pas waktu pergantian jam kok saya melihat sedikit ketidaknyamanan gitu, saya lihat di raut muka Bu Eni gitu. Kenapa Bu Eni? Sebetulnya ya kita berangkatnya sih happy, bahagia mengajar itu. Tapi ketika diproses kita ketemukan ada beberapa kendala Bu Eni. Ternyata ya anak-anak itu memang ya karakternya beda-beda. Ada yang konsekuen, ada juga yang enggak. Ternyata ketika diberi tugas ada beberapa anak yang tidak mengerjakan tugas. Nah itu seolah jadi beban lah untuk saya. Kenapa kok anak bisa seperti ini sementara yang lain bisa mengerjakan dan ngumpul, tapi kok ada beberapa anak yang kurang tanggung jawabnya mungkin. Jadi saya berpikir Bu Eni apa permasalahan itu. Artinya Bu Eni ngajar di 92 juga? Iya, saya ngajar di 92 juga. Karakter anak 92 sama 93 sama? Ya tentu beda lah. Beda. Iya, memang beda. Secara karakter 92 itu lebih bagus anaknya secara karakter. Yang anak punya latar belakang keluarga yang beda ya Bu Eni. Dan bisa menghasilkan seperti itu. Bu Eni, kalau boleh tahu nih, pernah nggak Bu Eni mengobservasi anak-anak 93 berkaitan dengan karakter? Kalau mengobservasi ya mungkin secara langsung ketika kita mengajar membandingkan ya Bu Eni. Dari ketika kita mengajar kan secara langsung kita bisa menunjukkan bagaimana karakter anak di kelas tersebut. Antara 92 dan 93 kalau kita bandingkan memang jauh ada perbedaan. Mungkin ya apa penyebabnya itu yang masih menjadi pemikiran saya Bu Eni. Kenapa kok dua kelas ini bisa beda gitu ya? Oke, jelas Bu Eni kalau misalnya karakter itu beda, jelas dua kelas ya, kelas gitu. Yang satu kelas aja dengan 16 siswa yang dihadapi setiap pertemuan aja berbeda, apalagi satu kelas ini gitu. Menurut Bu Eni, kira-kira apa sih yang membuat karakter mereka seperti itu pada waktu pembelajarannya Bu Eni? Sebetulnya ya memang tanggung jawab belajar itu kan untuk anak bukan hanya di kita ya. Iya. Termasuk juga lingkungan masyarakat dan keluarga terutama. Tapi kalau setelah saya amati itu ya kalau yang ketiga unsur itu saling bekerja sama, guru, masyarakat dan keluarga, ya mungkin nggak terlalu anaknya ini nggak terlalu menunjukkan karakter yang bagus sih. Tapi mungkin ada dari sisi keluarga yang paling utama Bu Eni. Kalau menurut saya kadang-kadang ada anak itu yang di rumah ditinggal kerja oleh orang tuanya sehingga mereka kurang perhatian, terutama ketika mereka mendapatkan tugas-tugas dari sekolah. Orang tua itu kurang perhatian, kurang ikut campur dan kurang mau tahu dengan tugas-tugas anaknya, sehingga ya mereka hanya sekedar percaya aja sama anaknya, tapi ternyata ya nggak semua anak bisa dipercaya gitu saja. Ternyata anak-anak yang punya karakter tertentu yang kemudian menganggap itu sepele, mengerjakan tugas nggak apa-apa gitu. Itu mungkin seperti itu faktor penyebabnya Bu Eni.
Kalau bisa saya simpulkan Bu Eni, dari tantangan yang ibu hadapi yang membuat ibu tidak nyaman, artinya di kelas itu anak-anak karakternya kurang buat nyaman ibu. Apa seluruh siswanya atau hanya beberapa siswa? Kalau untuk 93 ini khususnya ya enggak seluruhnya sih. Ada beberapa anak, enggak banyak juga, enggak juga separuhnya juga enggak. Ada beberapa anak, tapi tetap itu tanggung jawab kita ya kan, karena mereka ada di bawah pasukan kita. Yang pasti ya tetap harus jadi pemikiran saya harus berpikir bagaimana jalan keluarnya, solusinya agar anak ini juga nantinya bisa mengikuti proses pembelajaran yang sama dengan anak-anak yang lainnya meskipun dengan karakter yang seperti itu. Oke. Bu Eni, bisa saya simpulkan tadi kalau Ibu Eni bilang bahwa karakter yang buat Ibu sedikit tidak nyaman dalam proses pembelajaran itu adalah kurangnya perhatian dari orang tua gitu ya. Kira-kira rencana Ibu apa sih untuk memberikan jalan keluar kalau berhubungan dengan prasangka Ibu tadi, anak itu begini karena memang kurang perhatiannya dari orang tua gitu. Kira-kira langkah Ibu apa atau rencana yang akan Ibu lakukan supaya pembelajaran Ibu nantinya tidak menemukan karakter-karakter yang seperti ini gitu. Ya. Setelah saya telusuri ya Bu, sebetulnya intinya mereka itu memang butuh perhatian. Gitu ya. Mereka butuh perhatian. Jadi rencana yang saya lakukan selanjutnya, saya akan mencoba melakukan pendekatan secara individual kepada mereka, mencari tahu apa penyebabnya kok mereka seperti itu. Nah, ketika nanti ada jawaban dari mereka, saya kan bisa menyimpulkan, oh berarti saya harus melakukan hal apa, tindakan apa yang tepat untuk mereka. Dan itu sudah pernah saya cobakan sih Bu Leni, dari 2 orang di antara mereka sebagai uji coba dengan memberikan pendekatan secara individual, kemudian mereka ternyata juga mau terbuka dan menceritakan apa permasalahan yang mereka hadapi. Kita mencoba memberikan perhatian yang lebih lah dibandingkan yang lainnya, kemudian memberikan dorongan semangat untuk belajar, memberikan wawasan ke depan. Akhirnya ternyata mereka juga mau artinya mau mengikuti proses pembelajaran seperti halnya teman-temannya yang lain. Misalnya diberi tugas, mereka mau melakukan mengerjakan tugas meskipun toh pada akhirnya hasilnya itu mungkin tidak sama dengan yang lainnya, tapi setidaknya mereka sudah punya satu itikat untuk mengerjakan tugas-tugas seperti kawan-kawan yang lain. Jadi pada prinsipnya kalau menurut saya kan semua itu berkewajiban. Jadi kalau namanya kewajiban kan semua harus melaksanakan, tidak terbatas siapapun itu. Nah, bagi yang belum, ini yang harus kita beri dorongan seperti itu rencananya. Jadi rencana Ibu nanti akan berkomunikasi ya dengan orang tua ya pasti. Salah satunya. Dan ini apa yang menjadi rencana Ibu ini sebenarnya sudah pernah Ibu lakukan dengan kasus yang hampir sama gitu di kelas. Ternyata dengan pendekatan seperti itu artinya bisa memberikan menciptakan proses pembelajaran yang benar-benar partisipasif ya, semua anak aktif dengan tidak mengganggu proses pembelajaran. Bu, boleh tahu nggak masalah yang buat Ibu tidak nyaman di kelas 92 selain karakter tadi sehingga Ibu tidak nyaman, ada nggak faktor lain yang bisa menjadi pemicu juga? 93 ya. 93 ya. Ada sih, memang watak salah satunya watak bawaan. Kalau tadi kan ya watak bawaan itu memang dibentuk dari rumah ya. Artinya watak itu yang sudah terbentuk di anak itu kan akan muncul sesuai dengan pembentuknya. Ini watak bawaan mereka ada kalanya di kelas itu ya ada anak-anak yang memang mencuri perhatian kita, mengharapkan perhatian dari kita dengan cara-cara yang mungkin dibilang ekstrim dibandingkan teman-teman yang lainnya. Misalnya apa nih? Ketika kita ngajar, dia suka nyeletuk dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang seronok. Nah, itu ada yang seperti itu. Tapi kalau saya menyikapi hal seperti itu, saya tidak menganggap bahwa itu hal negatif. Karena dia juga punya alasan kenapa bisa bersikap seperti itu. Artinya dia menginginkan kita memperhatikan dia.
Kalau saya ya kalimat dia yang mungkin kurang nyambung dengan materi yang kita sampaikan, kita usahakan disambungkan dengan materi kita. Ini saya kasih contoh ya Bu. Iya. Ketika kemarin saya memberikan pembelajaran ini membahas kisi-kisi, apa penyebab terjadinya kalimat tidak baku? Ada salah satu anak yang menjawab begini, ngantuk Bu. Jadi penyebab terjadinya kalimat tidak baku itu karena ngantuk. Begitu saya minta respon dari kawan-kawan yang lain, menurut kalian gimana? Ya enggak lah Bu, masa ngantuk bisa buat kalimat tidak baku? Terus anak yang bersangkutan jawab, ya bisa. Loh kok bisa? Alasannya apa? Loh ngantuk itu nulisnya pakai O Bu, nggak pakai U. Oh benar, bagus. Saya bilang gitu. Jadi langsung saya sambungkan. Oh ternyata yang dimaksud oleh Vino itu ngantuk tulisannya, bukan kondisi kalian ngantuk. Benar contoh dari Vino. Hanya seharusnya dia bilangnya gini, ada penggunaan kata tidak baku Bu. Contohnya kata ngantuk yang harusnya ditulis pakai U, tapi ini ditulis pakai O. Ya benar, itu contohnya Bu. Seperti itu. Artinya perhatian yang kita berikan di kelas itu juga menurut Bu Eni bisa menjadi solusi. Ya benar, karena tadinya yang Vino ini kan anaknya yang suka selengean, suka kurang perhatikan, tapi begitu dia memberikan jawaban seperti itu, sebetulnya dia nyambung. Tapi ketika dia mau mengungkapkan apa yang dia pikirkan itu kan kurang sesuai, tapi kemudian kita arahkan, dia merasa bangga gitu. Dia senang karena pendapatnya diakui, dihargai orang. Luar biasa Bu Eni. Artinya dalam tantangan yang Ibu hadapi di kelas 93 ini, Bu Eni sudah punya rencana ya, solusi-solusi yang harus diambil dari masalah atau tantangan yang dihadapi gitu ya. Di antaranya itu tadi. Artinya perhatian, rencana Ibu kan memberikan perhatian yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak ya, seperti kasusnya Vino begitu ya Bu Eni. Oke. Bu Eni, menurut Bu Eni, kira-kira selain tadi perhatian dari Bu Eni, kemudian memperhatikan anak, rencana Bu Eni ya, dengan sesuai kebutuhan anak itu sendiri, kemudian kolaborasi tadi dengan orang tua sebagai pendamping di rumah, karena berkaitan dengan waktu anak yang kita bicarakan karakter ya Bu Eni ya. Kemudian kira-kira ada nggak yang lain lagi rencana Ibu? Kalau terkait dengan materi pembelajaran sih ya setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ketika dia ingin menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, ya kita tetap hargai Bu. Artinya apapun yang dikerjakan oleh anak itu adalah hasil pemikiran dia, tetap harus kita hargai meskipun mungkin itu hasilnya belum sesuai. Nah untuk mencapai bisa sesuai, mereka kan butuh bimbingan secara khusus. Jadi ya setidaknya memberikan bimbingan secara khusus minimal individual. Kalau anak-anak yang secara umum dia mampu, mungkin diberikan bimbingan secara klasikal, mereka langsung nyambung. Tapi kalau yang dia beda di bawah mereka, ya kita harus minimal ada pendekatan secara individual. Kita lihat langsung bagaimana hasil dari tugas yang dia kerjakan. Kalau ternyata belum sesuai dengan yang kita harapkan, ya kita kasih arahan, kita kasih bimbingan secara langsung individual gitu. Oke. Terima kasih Bu Eni. Ini artinya rencana Bu Eni luar biasa banget untuk menyelesaikan tantangan yang Ibu hadapi di kelas 93. Harapannya saya nggak melihat lagi muka murung Ibu keluar dari 92. Oke, Ibu, untuk mewujudkan rencana itu pastinya Bu Eni butuh komit yang tinggi ya. Karena rencana itu akan berjalan baik kalau Ibu berkomit tinggi, sehingga eksekusi perencanaan itu berjalan. Kira-kira komit apa sih yang akan Ibu buat gitu supaya rencana Ibu tadi kan ada 3 tuh kalau tidak salah, kolaborasi dengan orang tua, kemudian perhatian di kelas pada saat anak minta perhatian sesuai dengan kebutuhannya, tadi yang ketiga perhatian tapi secara individual, ada klasikal ada individual gitu. Untuk mengeksekusi rencana ini kita kan butuh komit ini. Komit Ibu apa sih? Komit saya ya setidaknya anak-anak itu bisa mencapai nilai maksimal. Ya meskipun tidak maksimal, setidaknya melampaui KKM. Iya, oke. Cukup itu Ibu komitnya. Jadi itu kemudian
satu lagi secara karakter mereka berproses ada sedikit perubahan. Luar biasa Ibu. Iya. Komit Ibu mudah-mudahan bisa dieksekusi juga dengan baik sehingga perencanaan itu berjalan dengan baik. Jadi intinya Bu Eni, kita ngobrol di sini sebenarnya Bu Eni ya, tujuan kita ngobrol itu yang pasti karena saya melihat Bu Eni kemarin keluar dari 93 dalam kondisi murung kok kayak biasanya kan semat-semat aja keluar dari 92 gitu, artinya kita duduk ngobrol, kita mencari Bu Eni untuk mendapatkan solusi dari tantangan yang Ibu hadapi gitu. Dimana kelas 93 itu karakternya anak-anaknya agak sedikit ekstrim walaupun tidak menakutkan gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Eni atas obrolannya hari ini. Mudah-mudahan rencana-rencana emas Ibu bisa berjalan dengan baik dan anak-anak kita menemukan karakter idealnya anak yang tidak membuat orang lain tidak nyaman gitu. Terima kasih Bu Eni. Iya, sama-sama Bu. Demikianlah kegiatan coaching saya bersama Ibu Eni Sulismawati. Saya akhiri. Wassalamualaikum